Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk sahabat semua, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua baik-baik saja semuanya, dan semoga yang sedang sakit disembuhkan, yang hutang dilunaskan, yang sehat tetap selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita menyajikan konten yang berbeda karena banyak teman-teman saya yang chat secara pribadi kepada saya untuk bertanya kepada hostnya, baik itu untuk penjelasan yang sudah pernah diterangkan maupun yang belum. Langsung saja Gus. Yang pertama, bagaimana cara merubah karakter atau sifat seseorang yang kurang baik untuk menjadi lebih baik? Dan yang pertanyaan kedua, cara zikir yang baik dan waktu zikir yang diutamakan itu seperti apa Gus? Terus yang ketiga, maksud dari sholat itu seperti apa? Maksud dari sholat Ya, silakan yang dijawab. Yang pertama dulu Gus, cara merubah karakter atau sifat orang yang kurang baik menjadi lebih baik dulu Gus. Jadi kesannya itu merubah karakter ya. Sebenarnya sulit. Karakter itu sudah bawaan dari kecil. Nah, jadi karakter seseorang itu sudah bawaan. Pada dasarnya seseorang itu dari lahir, ketika dilahirkan Allah sudah membawakan karakter terhadap seseorang itu. Itu sebenarnya. Tapi ada satu trik atau cara agar orang itu bisa lebih mudah untuk berubah, untuk merubah karakter. Jadi karakter yang kurang baik menjadi yang baik, ya sih. Dari yang baik akan menjadi yang lebih baik. Nah, di sini ada kesan lebih, ya, lebih. Setiap hari kita bertambah waktu, kita bertambah kebaikan. Nah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Pernah ada salah satu orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi orang itu jadi maling, ya. Maling, terus suka main perempuan, suka minum, banyak sekali keburukan-keburukan yang ia lakukan. Ia ingin berubah dan ia bertemu dengan Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah seorang pencuri, saya pemain wanita, saya penjudi, saya peminum. Di situ Rasulullah SAW menjawab, jika kamu memang benar-benar ingin berubah, hanya satu yang kamu lakukan. Apakah itu ya Rasulullah? Jawabnya jujur. Jujur. Lalu apa? Nah, orang itu bertanya lagi, lalu apa? Rasulullah SAW menjawab jujur. Orang itu kembali bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab lagi jujur. Tetap jujur. 3 kali jujur. Nah, akhirnya ya udah, saya akan berusaha untuk jujur. Ketika di jalan, orang itu melihat kurma yang indah, banyak kan, seakan-akan ia ingin mencuri. Tapi karena ia teringat oleh jawaban Rasulullah, ketika ia ingin berubah disuruh jujur, ia bingung. Wah, nanti kalau aku nyuri, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada saya harus jujur. Saya takut. Nah, itu. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi mencuri lagi. Karena apa? Disuruh jujur. Ketika ia melihat perempuan, nah, ia ingin berulang lagi dalam perempuan. Tapi ia juga berpikir, aduh, nanti ketika saya main perempuan, Rasulullah bertanya kepada saya, apa saya harus menjawab bagaimana? Saya tidak mungkin berbohong. Akhirnya nggak jadi lagi. Habis itu lihat minuman. Ya ini minum. Tapi karena teringat oleh jawaban Rasulullah, akhirnya orang itu pun kembali tidak berbuat seperti itu. Maksudnya minuman itu minuman yang memabukkan? Iya, minuman keras. Jadi minuman Homer itu kan keburukan kan. Yang jelas di situ berbuat keburukan. Nanti yang dimaksud minuman itu adalah minuman Homer.
Dan untuk yang kedua, cara zikir yang baik dan waktu zikir yang diutamakan. nah, cara zikir yang baik dan waktu yang diutamakan. Nah, kalau soal cara zikir kita yang baik itu dengan kita menggunakan adab sebenarnya. Nah, jadi adab itu penting, adab zikir. Nah, adabnya itu seperti apa? Mari kita bahas sekarang. Agar teman-teman sekalian di situ nggak ada yang bingung. Nah, nggak ada yang bingung. Ada yang bertanya-tanya dalam hati kan. Zikir yang baik. Zikir yang baik itu salah satunya dengan apa? Dengan kita tidak merasa ingin cepat selesai. Oh, jadi harus sabar. Nggak mungkin lah menghayati. Ketika kita zikir, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita itu sedang bercanda, ya. Kita sedang bertanya atau kita sedang berdoa atau di situ seperti kita ini. Hanya saja komunikasi kita dengan Tuhan kita, dengan Allah itu tidak bisa disamakan. Kita harus berzikir, kita harus beribadah, kan? Berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu salah satu ciri-ciri kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita fokus sama Allah, kita fokus sama Tuhan kita fokus sama zikir kita. Jangan keburu-buru ingin selesai. Rata-rata orang ketika berzikir ia ingin cepat selesai. Nah, selesai akan gugup. Bahasanya cepat. Alhamdulillah. Kesabaran. Allah akbar. Semuanya enggak fokus sama amal. Karena apa? Keburu-buru ingin cepat selesai. Sudah kita perbandingkan saja. Kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Dalam waktu 24 jam, berapa jam kita mencari dunia? Berapa jam kita untuk tidur? Dan berapa jam kita untuk bercanda tawa dengan teman-teman? Berapa jam kita berkomunikasi dengan Allah? Kita bandingkan itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kita harus imbang antara dunia kita dengan akhiratnya. Tapi nggak mungkin itu ada dalam diri kita. Itu nggak mungkin. Karena iman kita yang terlalu lemah. Tapi setidaknya kita mau 1 jam kita luangkan waktu untuk Tuhan kita. 1 jam. Kita akan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberhentikan nafas kita 1 menit, mau seperti apa kita? Terengah nggak kuat. Mungkin sudah mati kita mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Nafas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 24 jam. Kita ingat yang di rumah sakit punya penyakit asma itu, mau nafas saja susah. Di mana rasa syukur kita? Bahkan seandainya ibadah kita, seandainya kita umur 500 tahun, sampai umur 500 tahun, tidak hanya 60, 70 seperti umumnya orang sekarang, kita sampai berusia 500 tahun. Terus ketika kita lahir langsung kita ibadah sampai di usia 500 tahun untuk mengganti 1 nikmat Allah, 1 mata kita yang Allah berikan kepada kita itu belum cukup. Iya. Tapi karena sifat Rahman Rahimnya Allah, kita ganti 1 jam setiap hari. Kita ingat Allah setiap hari 1 jam saja. Itu sudah baik daripada yang tidak sama sekali. Jadi bisa jadi kita berzikir salah satunya karena kita bersyukur. Iya. Berterima kasih. Jadi kita bersyukur seperti ini. Kita mendapat rezeki. Ini apa itu? Kopi. Rezeki kan? Iya. Rezeki. Kita mendapat rezeki. Tidak cukup dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tidak cukup. Dalam mulut kita alhamdulillah kopi. Tapi habis itu kok gini ya nasib saya? Ngeluh lagi harus. Nggak dapat ya. Cari uang susah, cari apa susah.
Apakah itu ini? Ciri-ciri orang bersyukur itu salah satu ciri-ciri orang bersyukur itu adalah zikir. Dengan berzikir, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita syukuri nafas kita luangkan waktu 1 jam untuk berzikir kepada Allah. Itu adalah adab zikir. Ketika kita sudah mengingat itu, ya kita fokus, tidak tergesa-gesa dalam berzikir. Itu salah satu adab kita berzikir. Dan ada pun waktu. Nah, waktu kan, waktu zikir yang paling baik. Sebenarnya gini, waktu itu adalah bebas, sebenarnya bebas. Karena Allah itu sifatnya latak buluhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Terkadang yang tertidur itu diri kita malah. Oh iya. Kita yang tertidur bukan Allah. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak ngantuk. Jadi kapan pun waktunya, entah itu habis subuh, entah itu habis duhur atau bahkan di waktu yang lain, itu bebas. Nah, adapun terkadang yang mungkin ada amalan-amalan khusus yang di situ direkomendasikan untuk dibaca waktu habis asar, ada yang habis subuh, sebagainya. Itu amalan-amalan tertentu saja. Adapun soal doa itu bebas, bisa dilakukan secara bebas. Dan untuk zikir-zikir yang biasa pun juga bisa dilakukan secara bebas. Itu kan seakan-akan dia itu sabar, Padahal di hatinya belum tentu. padahal banget capeknya orang itu ngeluh dulu. Udah ngeluh berapa bulan, bertahun-tahun mengeluh, tapi nggak pernah ada perubahan. Akhirnya banget capeknya, ya udah lah. Banget capeknya. Oh, itu pengalaman saya, Gus. Saya sendiri juga seperti itu.